Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran kelas 4 Matematika semester 1, yaitu bab segi banyak. Ini tidak ada hitung-hitungannya, semoga ini bisa dipahami penjelasan saya. Jika masih kurang paham, bisa untuk diulang-ulang lagi atau videonya bisa di-download supaya bisa ditonton berulang-ulang. Mari kita ke materi. Ini materinya tidak terlalu banyak. Satu pertemuan, insya Allah bab ini selesai. Pengertian bangun segi banyak. Bangun segi banyak adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis. Jadi segi banyak itu bangun datarnya harus tertutup dan dibatasi oleh ruas garis. Ini contohnya. Ini bangun segi banyak. Ruas garis itu adalah garis lurusnya. Jadi tertutup semua. Ini kalau dilihat, ini ketemu, ini tertutup. Dan garisnya itu lurus semua. Nah, jadi segi banyak itu minimal ada 3 ruas. Jadi intinya paling kecil itu segi banyak adalah segitiga. Jadi ada segi 10, segi 15, segi 20, segi 100 itu terserah. Itu namanya segi banyak. Jadi segi banyak itu minimal ada 3 ruas garis. Ini walaupun ini tanda panah ini juga segi banyak. Seperti ini juga segi banyak. Lalu bagaimana yang gambar yang kanan ini? Mengapa ini bukan segi banyak? Ini juga tertutup. Ini juga tertutup. Kalau ini jelas tidak tertutup. Mengapa? Kita bahas satu-satu. Mengapa yang gambar yang pertama ini bukan segi banyak? Alasannya karena ada sisi lengkungnya. Walaupun tertutup ini sisi lengkung, bukan ruas garis. Jadi bisa dipahami kalau segi banyak itu semua garisnya lurus semua. Nih, yang gambar kedua juga sama, ada lengkungnya. Walaupun ini ada garis lurusnya, ini juga bukan bangun segi banyak. Gambar ketiga juga seperti itu. Ini lurus, tapi ini lengkung. Jadi bangun ketiga ini juga bukan bangun segi banyak. Yang ini karena lingkaran, tapi ada tambahan lurusnya, siku-sikunya di sini, ini juga bukan bangun segi banyak. Gambar kelima, ini semua ada garisnya lurus semua. Lurus, ini ruas garis semua. Tetapi mengapa ini bukan bangun segi banyak? Karena di syarat yang ini, bangun datar tertutup. Ini kan tidak tertutup. Walaupun ini lurus, terdiri dari beberapa ruas garis. Kalau ini ada ruas garis satu tertutup ini namanya bangun segi banyak. Tetapi karena ini tidak tertutup atau bangun datar yang terbuka, ini bukan bangun segi banyak. Ini juga jelas mengapa, karena ada sisi lengkungnya. Intinya, bangun segi banyak itu adalah tertutup. Syarat pertamanya tertutup, syarat keduanya garisnya itu lurus. Nah, ada patah-patahnya. Tetapi jika ada salah satu garisnya lengkung atau tidak tertutup, itu bukan bangun segi banyak. Dari sini bisa dipahami. Jika masih bingung, bisa diulang lagi penjelasan saya dari awal tadi. Setelah itu, bangun segi banyak itu dibagi menjadi 2. Jadi ini yang pertama ini ada bangun segi banyak dan bukan bangun segi banyak. Tetapi bangun segi banyak, saya ulangi lagi, jenis-jenis bangun segi banyak ini ada 2. Tadi kan sudah paham apa itu segi banyak. Dan segi banyak itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, bangun segi banyak beraturan. Jadi ini bentuknya pasti beraturan. Pengertiannya bangun segi banyak beraturan adalah bangun segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Jadi ada syarat lagi. Walaupun sudah termasuk dalam bangun segi banyak, tetapi belum tentu masuk dalam bangun segi banyak beraturan. Syaratnya apa segi banyak beraturan? Adalah ini, semua sisinya sama panjang
dan semua sudutnya sama besar. Nah, contohnya ini. Segi 4 beraturan, segi 5 beraturan, segi 6 beraturan, segi 7 beraturan. Jadi ini kalau dilihat panjang sisinya ini sama karena ada tanda ini. Besar sudutnya juga semuanya 90 derajat. Segi 5 beraturan, kalau diukur ini panjangnya sama. Sudutnya juga sama besarnya. Begitu juga segi 6 beraturan. Ini kalau dilihat panjang sisi dan sudutnya sama besar. Jadi untuk membedakan mana segi banyak beraturan dan tidak beraturan, jelas kalau beraturan itu sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Berbeda dengan yang ini, bangun segi banyak tidak beraturan. Bangun segi banyak tidak beraturan adalah bangun segi banyak yang sisinya tidak sama panjang atau sudutnya tidak sama besar. Jadi salah satu dari syarat segi banyak beraturan ini tidak terpenuhi, maka disebut segi banyak tidak beraturan. Contohnya segitiga ini. Kalau dilihat ini sisinya kan tidak ada yang sama, tidak ada yang sama panjang. Sudutnya pun juga seperti itu. Jajar ginjang. Ini juga bangun segi banyak, tetapi tidak beraturan. Mengapa? Kalau dilihat ini panjang alas bawah sama atas ini sama panjangnya sama, Pak. Kiri dan kanan sama, tetapi kan tidak semuanya. Syaratnya semua sisinya. Jadi semuanya tidak boleh dua atau salah satu tidak boleh. Ini dinamakan bangun segi banyak karena tertutup dan garisnya terdiri dari ruas garis. Tetapi ini termasuk segi banyak tidak beraturan karena sudutnya tidak sama besar semua dan tidak sama panjang semua. Bangun yang dua bawah ini juga seperti itu. Jadi alasannya mengapa bangun yang ketiga ini bukan segi banyak beraturan karena ada atau karena ada sisi yang tidak sama panjang dan sudutnya tidak sama besar. Begitu juga yang ini. Jadi kalau ditulis alasannya ada gambar. Menurut Anda apakah ini segi banyak beraturan? Jawabannya seperti itu. Berarti contohnya segitiga ini bukan karena bangun tersebut tidak memiliki sisi yang sama panjang dan sudut sama besar. Sampai sini insya Allah pasti paham. Materi segi banyak hanya sampai ini. Kalau masih bingung atau belum paham, bisa diulang lagi videonya, bisa di-download dan ditonton berulang-ulang. Tidak ada hitungannya, insya Allah ini bisa. Cukup sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.